Pak Kepala Sekolah SD Nusa Indah dan Ibu Guru, Bapak Guru, cuma satu ya Bapak Gurunya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi saya mengganggu waktu Bapak Ibu untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan calon guru penggerak yang kami bimbing Ibu Yani Suryani di SD Nusa Indah ini. Untuk pada PI kedua ini adalah Bu Yani mempunyai program atau visi yang sesuai dengan sekolah di SD ini yang akan Bu Yani nanti presentasikan bersama Bapak Ibu di sini untuk perubahan kedepannya, program yang berdampak kepada murid. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi. Perkenalkan, tadi belum perkenalkan ya Ibu, Abdi Paminten PP-nya Ibu Yani. Nama saya Edi Wilayah. Sehari-hari saya berdinas di Dikpora sebagai pengawas Bina SMP Ibu Wilayah Padet dan Pagelaran, dan diberi tugas juga untuk membimbing 6 calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Sebelumnya saya di angkatan 6 juga sebagai pengajar praktiknya. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan pendampingan kedua, yaitu mengenai memaparkan tentang visi guru penggerak. Baik Bapak Ibu, di sini untuk penyusun visi ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif itu adalah mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk membuat visi itu dengan menggunakan metode berbagai. Metode berbagai terdiri dari yang pertama B, buat pertanyaan pertama, kemudian A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jawaban pertanyaan, dan A, analisis. Di kalian ini ya. Terwujudnya generasi yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi ini harus membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang dibuat adalah dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pendekatan active learning. Pendekatan active learning itu adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kegiatannya itu bukan guru yang sebagai subjeknya, tetapi peserta didik. Peserta didik itu kalau menggunakan active learning itu diharapkan untuk aktif. Jadi mereka tidak pasif hanya mendengarkan guru saja ceramah, tetapi dengan menggunakan pendekatan active learning kita menggunakan berbagai cara, bisa menggunakan permainan ataupun apapun. Profil pelajar Pancasila yang idaman melalui pendidikan holistik. Pendidikan holistik itu pendidikan yang menyeluruh. Jadi dalam visi sekolah kita juga sudah ada ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Visi sekolah kita sudah jelas belum ingin menggambarkan tujuan kita seperti apa? Atau misalnya ada yang ingin dirubah, ada seperti apa? Kan tadi visi kita itu ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apakah itu sudah menggambarkan dengan jelas sesuai impian kita bahwa siswa itu ingin mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Sudah sesuai Pak belum? Sudah sesuai. Terus apakah visi tersebut sudah menunjukkan yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Kita menginginkan murid yang seperti apa sih Bapak Ibu? Yang berkarakter tentunya, yang berkarakter baik, berakhlak mulia. Ya, berarti itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian percaya diri, ya itu. Ya, jadi yang selain dari profil pelajar yang 6 itu ada tambahan ingin murid percaya diri. Jadi ketika anak percaya diri, dia akan berani untuk apa sih ya potensi ada dalam dirinya seperti itu ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, boleh. Yang pertama yang kita dari murid, yang pertama itu dari perubahan karakter.
kalau anak itu memang dinyatakan pintar, kalau karakternya memang sudah bagus. Ya, jadi yang paling utama itu kita karakter. Ya, karakter dulu kita bentuk. Ketika anak sudah memiliki karakter yang baik, maka yang lainnya akan mengikuti. Gitu. Ada lagi yang lain memberikan tambahan? Pembelajaran berpihak pada murid. Pembelajaran berpihak pada murid. Jadi kita itu mengutamakan pembelajaran berpihak pada murid. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja ya. Siswa merasa dihargai. Iya, kita juga harus bos itu merasa dihargai karena kita berpihak kepada muridnya, bukan kita yang mengatur segalanya, tapi kita sebagai guru itu hanya menuntun. Oke, ada lagi? Sudah. Oke. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah sadar itu tentang apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Dalam melaksanakan pembelajaran harus mengikuti aturan dan kebiasaan. ya, anak itu harus sadar bahwa sekolah itu memiliki tata tertib yang berlaku, yang sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian murid juga harus tahu bahwa kita itu beragam dari berbagai suku, dari bahkan yang beda agama, mungkin di setiap sekolah. Jadi murid itu harus bisa menghargai bahwa setiap orang itu berbeda, mempunyai potensi masing-masing dan juga dari berbagai suku ya. Oke. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita yakin sebagai warga sekolah yakin untuk apa? Pembelajaran itu berpusat pada Iya, kita harus yakin bahwa pembelajaran kita itu harus berpusat pada murid. Jadi semuanya itu kita harus yakin ya bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kita hanya sebagai fasilitator. Kita hanya menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai minat dan bakatnya. Betul sekali. Lanjut. Saya dan warga sekolah ini paham bahwa di sekolah kita paham bahwa menjadi fasilitator belajar selain iya, berarti kita itu paham bahwa kita ini guru hanya sebagai fasilitator. Tugas kita itu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Tidak bisa memaksa, tidak bisa sesuai dengan kehendak kita. Jadi kita harus memahami itu dan kita juga harus paham bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Itu yang paling utamanya ya, yang paling intinya. Lanjut. Sekarang apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai perubahan tersebut? Kita kan ingin melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan? pembentukan kurikulum. Oke, yang pertama tentunya kita harus berkolaborasi, membentuk tim yang solid, tidak saling mengandalkan satu sama lain, tapi kita mari bersama-sama bergerak untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Kemudian apa Bu Bede? Mengembangkan kurikulum. Tentunya apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai perubahan tersebut? Kita kan ingin melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pembentukan kurikulum. Oke, yang pertama tentunya kita harus berkolaborasi, membentuk tim yang solid, tidak saling mengandalkan satu sama lain, tapi kita mari bersama-sama bergerak untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Kemudian apa Bu Bede? Mengembangkan kurikulum. Tentunya secara tertulisnya itu kita harus tertulis dalam KOSP. Kita kembangkan kurikulum yang kemarin apa sih yang masih belum bisa berjalan, yang harus kita kembangkan apa? Gitu. Ada lagi? Berkolaborasi dengan orang tua. Berkolaborasi dengan orang tua ya. Jadi kita tidak hanya berkolaborasi dengan sesama pendidik saja, tetapi dengan orang tua juga kita harus berkolaborasi seperti itu ya, Pak Ibu. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Tadi kan sudah diangkat beberapa kali oleh Bu Desi kan berkolaborasi. Nah, kolaborasi apa yang bisa kita lakukan? Membentuk komunitas. Membentuk komunitas yang pertama, kita dengan bersama guru membentuk komunitas guru. Kita sudah membentuk ya, dan kita juga sudah berjalan. Setiap hari Sabtu kita mengadakan pertemuan untuk saling berbagi informasi, saling berbagi ilmu, sharing kegiatan pembelajaran yang sudah baik seperti apa. Kemudian apa
Apalagi selain membentuk komunitas dengan guru, apalagi Pertemuan adanya supervisi evaluasi dari kepala sekolah tentunya ya. Adanya pertemuan rutin kita untuk mengembangkan kompetensi. Iya. Kalau dengan orang tua kita harus bagaimana? kolaborasi untuk kalian mengenal, kan kita kan Iya. tahu kan siswa yang sendiri dari Dari orang tua. Ya berarti kita seperti riwayatnya kita. berarti harus mengadakan pertemuan dengan orang tua, semacam wawancara atau observasi, ataupun bisa juga berkunjung mungkin ya, mengenai apa sih karakter dari siswa masing-masing siswa. Gitu ya. Keras juga harus mendukung. Oh iya, Sarpras juga harus mendukung ya untuk menjalankan perubahan ini. Selanjutnya, bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua atau kepala sekolah agar visi tercapai. Membentuk tim yang solid. Iya, tentunya itu yang tadi diulang-ulang, tim yang solid, kerjasama itu yang paling utama. Karena kita tidak bisa melangkah sendiri, kita tidak bisa memajukan sekolah sendiri, tetapi kita harus bekerja bersama-sama, berkolaborasi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik, bukan hanya dengan sekolah pendidik, tetapi juga dengan orang tua dan sudah seluruh warga sekolah. Ya, baik. Apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya? Belajar siswa meningkatkan motivasi belajar siswa dengan pendekatan active learning dengan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, apa langkah kita untuk mewujudkan itu? Langkah pertama. Yang pertama datang tepat waktu. Nah, itu yang pertama disiplin dulu. Yang pertama kita harus disiplin dulu ya. Ketika kita sudah disiplin, sudah menjadi teladan yang baik untuk peserta didik, maka peserta juga akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama itu disiplin, memberikan contoh yang baik. Kemudian yang lain silakan. Menyenangkan juga mengajar. Oke, menggunakan metode yang menyenangkan untuk siswa. Tentunya kita harus mencari referensi dari berbagai sumber. Bagaimana sih kegiatan yang menyenangkan untuk siswa itu? Dan kita juga bisa menggali dari siswa. Ingin pembelajaran seperti apa sih yang akan dilakukan supaya mereka senang? Mereka itu senang kalau bagaimana? Itu kita bisa menggali dari siswa. Kita bisa bertanya dulu pada siswa. Apalagi penggunaan teknologi. Iya, betul sekali Bule. Penggunaan teknologi kita di sini. Iya, kita itu harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita jangan kalah dengan peserta didik. Kita harus lebih maju dari mereka karena di sini kita ketika menggunakan teknologi itu anak lebih senang. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa sehari-harinya misalnya dengan permainan, dengan game yang ada di gadget. Nah, bagaimana kita juga menciptakan permainan itu di kegiatan pembelajaran gitu agar mereka juga senang gitu sesuai dengan zamannya mereka saat ini. Ada lagi? Kerjasama dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua bisa, itu bukan merupakan kerjasama dengan orang tua, mungkin kita bisa mengetahui apa sih karakteristik atau apa sih yang mereka senangi gitu ya. Jadi kita bisa melakukan wawancara atau konsultasi anak Belajar di rumah. ya mengikuti begitu. Jadi orang tua tidak lepas begitu saja, ada guru yang mendidik ya udah orang tua lepas tangan tidak, tapi kita harus tetap berkomunikasi dengan orang tua juga untuk mendampingi. Jadi anak sudah tahu perkembangan anak sudah sampai di mana ya, jadi tidak semuanya diserahkan kepada kita sebagai guru ya. Karena kita guru hanya berapa jam ya di sekolah, jadi yang lebih banyaknya itu adalah di rumah. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan prakarsa perubahan, kita bisa memberikan visi itu, kita bisa membuat perubahan di sekolah kita menjadi lebih baik dengan berkolaborasi, dengan kerjasama yang solid. Insya Allah kita akan bisa melaksanakannya. Amin. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan